Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 11 sampai 12. Kolose 1 ayat 11 sampai 12. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara memperhatikan dan mendengarkan. Memperhatikan dari Alkitab masing-masing dan mendengarkan bersama-sama. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bagian ini berbicara mengenai dua hal. Yang pertama, mengenai bertahan. Dan yang kedua, mengenai bersyukur. Kalau saudara-saudara membaca ayat 11, di sana saudara menemukan kata menanggung. Menanggung apa? Menanggung segala sesuatu. Itu yang saya sebut dengan bertahan. Tapi kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-12, saudara menemukan di sana kata bersyukur. Atau mengucap syukur. Maka saudara-saudara di sini kita bisa melihat ada dua respon orang percaya ketika berhadapan dengan keadaan apapun, khususnya keadaan yang sulit. Saudara-saudara, apa respon kita ketika berhadapan dengan kesulitan? Apa respon kita ketika berhadapan dengan hambatan? Apa respon kita ketika berhadapan dengan penderitaan? Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat ada dua respon atau dua sikap rohani yang harus ditunjukkan orang Kristen yang sudah dewasa. Yaitu pertama, bertahan. Dan yang kedua, bersyukur. Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah merenungkan tentang mengetahui kehendak Allah. Dan apa tandanya saudara mengetahui kehendak Allah? Orang yang mengetahui kehendak Allah akan bertahan dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertahan dan bersyukur mengasumsikan keadaannya tidak mudah. Kalau mudah, saudara-saudara, nggak perlu bertahan. Kalau mudah, saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak perlu bertekun. Dan kalau mudah, saudara dikasihi oleh Tuhan, sangat mudah untuk bersyukur. Tapi bertahan itu menunjukkan keadaan nggak mudah. Saudara-saudara, kalau tidak mudah, bagaimana bisa bersyukur? Bertahan saja sudah syukur. Tapi di sini dikatakan bertahan dan bersyukur. Saudara-saudara, kita sedang berhadapan dalam situasi yang tidak mudah, ya. Nilai tukar rupiah, saudara dikasihi oleh Tuhan, di pasaran itu semakin menurun akhir-akhir ini, saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan banyak orang sudah mulai gelisah. Orang-orang yang bergerak dalam dunia bisnis gelisah, saudara dikasihi oleh Tuhan, karena nilai tukar itu akan berdampak secara sistemik. Saudara-saudara, mulai dari harga bahan baku, harga jual barang, tapi daya beli masyarakat yang tidak bertambah baik. Lalu bagaimana menggaji pegawai, lalu bagaimana profit. Orang-orang yang tidak bekerja dalam bidang bisnis, saudara-saudara juga ikut merasakannya. Harga BBM yang naik, saudara-saudara. BBM naik, semua naik, saudara-saudara. Nanti BBM turun, saudara dikasihi oleh Tuhan. BBM di SPBU tidak turun, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, semua yang naik, semua yang turun bisa naik, semua yang naik tidak bisa turun. Saudara-saudara, kalau harga BBM naik, saudara dikasihi oleh Tuhan, ongkos naik. Ongkos naik, saudara-saudara, semua naik. Ya, saudara-saudara, hanya kelapa yang turun dari pohon, harga kelapanya naik, saudara dikasihi oleh Tuhan, ya. Ada orang bilang begitu, kelapa turun Pak, kelapa turun. Enggak Pak, harga kelapa naik lah. Kalau naik Pak, kenapa bisa turun? Ya saudara-saudara, ya kalau kelapanya nggak turun nggak bisa dijual kan saudara-saudara, ya. Ya saudara-saudara, harga kelapa naik walaupun kelapanya turun, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya saudara-saudara, berbahagialah petani kopra. Saudara-saudara, keadaan tidak mudah. Lalu apa respon kita dalam keadaan tidak mudah ini? Apa respon kita kalau kita adalah orang-orang Kristen yang sudah dewasa? Apa respon kita kalau kita adalah orang Kristen yang mengetahui kehendak Allah? Yang dipenuhi oleh pengetahuan akan kehendak Allah. Saudara-saudara, kita meresponinya dengan bertahan dan bersyukur. Mari kita mulai dengan bertahan. Saudara-saudara, bertahan. Saudara-saudara, kita kembali pada ayat yang ke-11. Di situ Paulus mengatakan, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara-saudara, nggak ada artinya kita tahu banyak,
Tapi begitu berhadapan dengan kesulitan, kita tidak bisa menanggung. Itu sebabnya saudara-saudara, teologi itu bukan pengetahuan teoritis saja. Teologi itu harus pengetahuan yang praktis. Tidak ada artinya kita tahu banyak mengenai Tuhan, giliran berhadapan dengan kesulitan, saudara langsung menyerah. Giliran berhadapan dengan kesulitan, saudara langsung lemes. Saudara-saudara, Allah yang kita kenal, Allah yang besar, tapi berhadapan dengan kesulitan, kita jadi ciut. Saudara-saudara, kasih Tuhan, di sini Paulus mengajak setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan untuk bisa menanggung. Menanggung apa? Everything. Saudara perhatikan kata segala sesuatu. Menanggung apa, saudara kasih Tuhan? Segala sesuatu. Oh, berarti bukan cuma satu dong. Satu aja udah berat, Pak. Tapi Alkitab mengatakan, satu itu belum apa-apa. Yang akan kamu tanggung lebih dari satu. Segala sesuatu. Saudara-saudara pilih mana? Masalah datang silih berganti atau masalah datang bersamaan? Saudara Tuhan. Saudara kalau cuma mengeluh, Pak, hidup ini memang tidak mudah. Masalah datang silih berganti. Itu belum yang paling sulit, saudara Tuhan ya. Kalau saudara baru berhadapan dengan masalah silih berganti, saudara belum dalam keadaan yang sulit. Level yang lebih sulit adalah masalah tidak silih berganti, masalah bersamaan. Jadi kalau belum, baru selesai ini, sudah datang yang ini. Saudara, jangan ngeluh. Kenapa saudara-saudara? Ada orang belum selesai yang ini, sudah datang yang ini, saudara Tuhan ya. Jadi kalau saudara bilang, Pak, masalah datang silih berganti. Silih berganti itu belum apa-apa. Bertubi-tubi itu berarti silih berganti. Tapi kalau masalahnya datang bersamaan, belum selesai sudah datang, saudara Tuhan, ayo bagaimana? Bisa bertahan nggak? Bisa bertahan nggak, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus bisa bertahan kalau memang kita mengetahui kehendak Allah. Kita harus bisa menanggung. Menanggung bukan cuma satu, segala sesuatu. Segala sesuatu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, apa bedanya anak-anak dengan orang dewasa? Anak-anak itu tidak mau menanggung. Anak-anak cuma mau menang. Ya, tapi nggak mau nanggung, saudara Tuhan ya. Anak-anak cuma mau menang, tapi nggak mau menanggung. Orang dewasa, cirinya apa? Mau menanggung. Maka kalau saudara, orang tua, pingin anak saudara dewasa, kasih tanggungan. Saudara-saudara, orang yang tidak pernah menanggung apapun, tidak akan dewasa, walaupun usianya sudah dewasa. Maka saudara-saudara itu saya selalu bilang, saudara-saudara, anak muda belum menikah, kamu sudah ada gaji, tinggal di rumah orang tua, tinggal di kamar, tidak perlu bayar kosan. Saudara jangan kemudian menganggap itu take it for granted. Ya mulailah berpikir, tanggunganku apa ya di rumah ini? Loh, sudah dikasih gaji kok. Tanggunganku apa? Nah, saudara-saudara, kalau masih mahasiswa wajar, masih ditanggung. Lah, sudah kerja masih ditanggung juga. Makan ditanggung orang tua. Ya, listrik ditanggung orang tua. Biaya kos ditanggung orang tua. Lah, saudara bilang apa? Saya sudah dewasa, Pak. Lu belum dewasa itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau saudara belum bisa menanggung di dalam rumah, jangan nikah. Nah, ini peringatan juga bagi orang tua. Kalau saudara punya anak yang sudah kerja, kasih tagihan. Kamu sudah kerja kan? Nih, ya, uang makanmu, bayar. Oh, orang tua macam apa ini, kejam sekali? Bukan, itu untuk kebaikan anak saudara, supaya dia dewasa. Dia kalau nggak pernah nanggung, saudara Tuhan, dia nggak akan jadi dewasa. Ciri orang dewasa bisa menanggung, bersedia menanggung, punya tanggungan. Lah saudara-saudara kasih oleh Tuhan, nanggung uang listrik aja nggak mau, gimana menanggung biaya hidup istrinya? Biaya hidup anaknya. Oh, saudara-saudara jangan sampai nanti hari pertama menikah, saudara-saudara marah sama istrinya. Kenapa? Ada tagihan listrik. Apa ini tagihan listrik? Saya nggak pernah ditagih seperti ini. Loh, memang nggak pernah. Kenapa? Yang nagih orang tua saudara, yang bayar orang tua saudara. Ya, tapi realitasnya ada tagihan listrik, ada tagihan air. Ya, saudara-saudara, maka saudara-saudara ada juga gunanya ya. Jadi mahasiswa yang merantau harus bayar kos. Jadi sudah biasa dengan segala tagihan. Diketok ibu kos, uang kos. Ayo, pernah nggak diketok sama orang tua saudara, uang kos? Nggak ada, sama saudara tua. Nah, itu kenapa yang selalu tinggal di rumah orang tua itu nggak dewasa-dewasa? Nggak pernah diketok sih. Coba diketok. Yang ketok buka, mama, ada apa ma? Uang kos hari ini. Wah, ini kejam sekali ini.
Ya kan, ini ibu kandung, ibu tiri, saudara Tuhan. Oh, ya, tapi saudara-saudara kenyataan ibu kos saudara kan. Dek, uang kos bulan ini belum bayar. Ah, bayar. Jadi di kemudian hari saudara-saudara tahu, nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis saudara-saudara, kecuali oksigen. Ya, dan darah Yesus Kristus kata Pak Tom. Ya, selain dua ini tidak ada yang gratis dalam dunia ini. Ya, saudara-saudara, maka yang ngekos hari ini saudara-saudara di Kota Manado itu proses untuk mendewasakan. Baru saudara tahu nggak ada yang gratis kan? Nah, tapi saudara-saudara Tuhan, anak-anak mana mau tahu dia dengan tanggungan-tanggungan? Dia pikir enggak, semua gratis, makanya nggak dewasa. Ciri orang yang dewasa bersedia menanggung, dan makin dewasa makin banyak tanggungan. Ya saudara-saudara, ayo yang sebab bapak bandingkan waktu anak-anak, lebih banyak tanggungannya mana? Waduh, iya Pak ya, waktu saya masih anak-anak nggak ada tanggungan, sekarang 3 tanggungannya Pak. Ya 3 anak, wah 3 tanggungan, ada istri 1, 4 tanggungan, wah banyak sekali lah, itu tandanya sudah dewasa. Ya, saudara-saudara, maka orang kalau konseling sama saya, saudara-saudara, ya saya tanya, udah kerja belum? Ya, udah kerja, oke. Sudah kasih uang sama orang tua enggak? Loh, ngapain Pak kasih orang tua? Loh, kamu tinggal sama orang tua kan? Iya. Loh, kenapa enggak kasih uang sama orang tua? Ya, orang tua ini juga Pak. Loh, berarti kamu enggak siap untuk menanggung. Enggak siap untuk menanggung. Loh, gimana nanti? Ya, istrimu tiba-tiba, Pak, uang belanja bulan ini. Uang belanja apaan? Ya, kita kan beli sayur, beli bawang gitu ya. Loh, di rumah nggak pernah ada yang minta uang sama saya. Iya, itu karena bukan rumah kamu, itu rumah orang tuamu. Makin dewasa, makin banyak tanggungan. Saudara-saudara mau jadi orang Kristen yang kanak-kanakan? Enggak. Mau jadi orang Kristen dewasa, Tuhan kasih banyak tanggungan. Pak, kenapa ya? Hidup saya berat sekali ya. Banyak beban yang kasih Tuhan. Karena Tuhan ingin saudara tambah dewasa. Karena Tuhan ingin saudara tambah dewasa. Nah, saudara-saudara, bertahan itu ditunjukkan dengan 2. Yang pertama, dengan tekun. Menanggung segala sesuatu dengan tekun. Dan sabar. Jadi bertahan itu ditunjukkan dengan 2. Pertama dengan ketekunan. Bahasa Yunani ya, hypomone. Nah, saudara-saudara, hypomone itu digambarkan seperti orang yang terus berjalan sekalipun ada beban di pundaknya. Itu namanya hypomone. Keep walking. Keep walking. Bukan karena ringan, bukan. Berat, tapi tetap jalan. Keep walking. Itu namanya hypomone. Nah, saudara-saudara Tuhan, orang yang bertahan adalah orang yang bertekun. Bertekun. Sekalipun dia mungkin tidak bisa lagi berlari di dalam hidup ini. Ya, waktu anak-anak saudara-saudara hidup ini kan digambarkan seperti berlari. Tidak ada beban, saudara-saudara Tuhan ya. Tidak ada beban. Makanya anak-anak suka lari-lari, saudara-saudara. Makanya bapak-bapak jarang lari-lari kan, saudara-saudara. Saudara-saudara, bukan nggak bisa lari-lari, tapi ada beban yang tak kelihatan yang bikin nggak bisa lari, saudara-saudara Tuhan ya. Bukan nggak mau lari, cuman, aduh, mau gimana? Beban hidup terlalu berat. Saudara-saudara, jangan merasa bersalah kalau saudara tidak bisa berlari lagi. Ya, anak-anak kan saudara-saudara itu kan orang bilang carefree, saudara-saudara Tuhan ya, carefree, nggak ada beban ya. Makanya lari-lari saudara-saudara. Dia nggak mikir sih bayar token, nggak pernah saudara-saudara Tuhan. Dia nggak mikir. Makanya anak lari-lari. Apa yang diketahui anak? Cuma satu, lari-lari Pak. Ya kenapa? Memang dia nggak pikir bayar token, dia tidak perlu pikir bayar PAM, saudara-saudara Tuhan. Dia nggak perlu pikir bayar belanja bulanan, lari-lari saja. Tapi orang tua gimana saudara-saudara? Mau sih Pak lari-lari, cuman sambil lari mikir juga. Ini makan apa nih besok ini saudara-saudara? Ya nggak bisa lari. Ya nggak bisa lari. Ya saudara-saudara, orang tua itu kan ingin lari dari kenyataan, saudara-saudara Tuhan ya. Tapi nggak bisa saudara-saudara. Kenyataan kejar dia terus. Dia ingin lari dari kenyataan. 3 anaknya ngejar dia, 4 anaknya ngejar dia. Gimana mau lari? Ya, jadi kalau ditanya kenapa orang tua itu sekarang jalannya makin lambat, bukan hanya karena masalah fisik, saudara-saudara Tuhan. Beban hidup juga banyak. Tapi saudara-saudara, waktu nggak bisa lari. Setidaknya jalanlah. Jalanlah. Pak, tapi gimana kalau sudah berat banget nggak bisa jalan? Berlututlah. Saudara-saudara, berlutut itu bukan berarti tidak bergerak ya. Banyak orang bilang, kalau berlutut itu berarti nggak produktif dong. Maka saudara-saudara banyak orang itu menganggap doa itu tidak produktif, hanya buang-buang waktu. Kenapa? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain kok. Saudara-saudara, doa bukan tidak ngapa-ngapain ya. Saudara-saudara, berdiam diri tidak selalu artinya tidak ngapa-ngapain.
Saya kasih ilustrasi sniper. Saudara-saudara, sniper hanya bisa tepat kalau dia diam. Coba snipernya gerak-gerak, saudara Tuhan. Kenapa? Takut dituduh gabut. Snipernya makan gaji buta. Nggak bergerak dia. Gini-gini doang. Gini doang dibayar. Kita yang lari maraton aja nggak dibayar. Sniper gini doang dibayar. Sudah setengah jam dia kayak gini dibayar. Enak banget ya sniper, saudara-saudara ya. Berdiam diri 1 jam hanya nembak 1 kali. Tapi saudara-saudara, dia hanya bisa tembak dengan tepat kalau dia berdiam diri. Itu namanya fokus. Maka saudara-saudara, apa yang hilang di zaman modern ini? Aktivitas nggak hilang, fokus hilang. Ya saudara-saudara, maka saudara perhatikan, orang modern makin sibuk, tapi makin susah konsentrasi. Makin susah konsentrasi, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Karena kita menggadaikan konsentrasi demi kesibukan. Konsentrasi, saudara harus diam. Tapi saudara-saudara takut kan dituduh diam. Nggak produktif nih orang. Kenapa? Diem. Maka saudara-saudara, kadang-kadang kita juga merasa bersalah kalau lagi diem kan. Kita carilah kerjaan. Nah, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena kalau diam dibilang apa? Kuker, kurang kerjaan. Kurang kerjaan, nganggur nih orang. Loh, saudara-saudara, tidak selalu diam itu berarti tidak berbuat apa-apa. Tidak selalu berdiam itu tidak produktif. Justru seringkali kenapa kita nggak produktif? Nggak pernah diem. Nggak pernah diam. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus punya waktu untuk diam. Kalau nggak bisa lari, jalan. Kalau nggak bisa jalan, berlutut. Berlutut. Saudara-saudara jangan sampai Tuhan bikin saudara stroke, baru saudara berlutut. Tuhan. Jangan sampai Tuhan bikin bangkrut, baru berlutut. Saudara-saudara, ada orang itu tiba-tiba datang persekutuan doa di satu gereja. Biasanya nggak pernah datang. Baru tanya sama pendetanya, Pak, tumben bisa datang. Iya Pak, lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, baru saya pikir-pikir, ya juga ya. Hanya setelah nggak bisa ngapa-ngapain, orang mau datang berdoa. Kenapa nggak bisa ngapa-ngapain Pak? Iya Pak, 5 toko saya tutup semua Pak. Oh, jadi selama ini datang persekutuan doa kenapa Pak? Iya Pak, 5 toko. Seminggu saja habis untuk 5 toko ini Pak. Gimana mau persekutuan doa? Gimana mau doa? Wah, berarti sekarang bisa doa ya Pak? Kenapa? Ya, karena Tuhan bikin tutup 5 tokonya sampai oleh Tuhan. Baru dia bilang, kenapa bisa datang Pak? Nggak bisa ngapain. Nah, saudara-saudara jangan sampai ya, saudara dibikin Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, saudara tahu kan, hewan yang buas saudara-saudara, tiba-tiba nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Ditembak bius sama pemburunya. Itu namanya pacifier. Saudara-saudara, wah tadinya gue ganas saudara-saudara, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Dibius. Dipasifkan. Nah, saudara-saudara jangan sampai Tuhan tembak saudara pakai pacifier, saudara Tuhan ya. Tiba-tiba saudara dari yang sibuk jadi nggak ngapa-ngapain. Nama biusnya saudara-saudara macam-macam ini. Nah, saudara-saudara kadang-kadang stroke, saudara Tuhan ya. Nah, betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain. Dari kaki sampai mulut nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua, bangkrut, saudara Tuhan. Yang ketiga, PHK. Wah, saudara Tuhan ya, baru nggak bisa ngapa-ngapain. Baru datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun kita sedang bisa berbuat banyak, ambil waktu untuk berdiam. Sebelum nanti Tuhan bikin, nggak usah berbuat apa-apa, hanya bisa diam. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bertekun itu artinya apa? Tetap jalan, keep walking. Tapi saudara-saudara, ketekunan itu tidak datang dengan sendirinya. Ketekunan itu lahir melalui ujian. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 3. Yakobus 1 ayat 3. Silakan saudara-saudara membuka, saya akan membacakan ayat ini bagi saudara-saudara ya. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian menghasilkan ketekunan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, iman itu harus diuji. Iman yang tidak pernah diuji tidak menghasilkan apa-apa, produce nothing. Tapi iman yang diuji akan produce something. Maka saudara-saudara, tidak ada orang yang imannya patah karena diuji. Nggak ada saudara-saudara. Karena iman yang sejati nggak patah waktu diuji. Kalau patah itu berarti bukan iman.
Saudara-saudara, tujuan pengujian itu adalah menunjukkan ketekunan atau memperlihatkan ketekunan atau memperlihatkan ketahanan dari iman itu. Jadi kalau tiba-tiba patah, wah Pak, saya kehilangan iman saya di dalam ujian. Itu kalimat yang salah. Saudara tidak pernah kehilangan iman saudara. Saudara memang nggak punya iman. Ya, nggak punya iman, ngaku kehilangan iman. Ya nggak mungkin lah, saudara-saudara. Itu seperti orang, saya kehilangan uang, ya, tapi nggak pernah punya uang. Wah, itu penipu saudara Tuhan. Pak, lihat uang saya nggak? Kenapa Pak? Saya kehilangan uang. Uangnya taruh di mana Pak? Nggak ada sih. Loh, nggak ada uang, ngaku kehilangan uang. Ah, ini penipu saudara Tuhan ya. Nggak ada uang tapi ngaku kehilangan uang. Itu saya kehilangan iman Pak. Kenapa? Beratnya beban hidup ini. Saudara-saudara, kalau iman itu sejati, seberat apapun nggak hilang. Kalau hilang, wah berarti memang gak ada iman kok itu. Maka saudara-saudara, Yesus hanya mengatakan, iman gak perlu besar-besar lah, sebesar biji sawi cukup. Karena kalau itu memang iman, sebesar itu pun gak akan hilang. Sebesar itu pun gak akan hilang. Karena iman kalau diuji akan menghasilkan ketekunan. Endurance, daya tahan. Saudara-saudara, kenapa pohon di hutan lindung itu gampang sakit? Tapi kenapa pohon di hutan tropis, saudara-saudara, tahan lama? Ya, saudara-saudara, maka saudara perhatikan ya, pohon di hutan rimba, saudara-saudara, itu bisa tahan lama loh, sampai diameternya itu ada yang 5 meter. Saudara-saudara, itu kan berarti sudah puluhan tahun di situ dia. Tapi kalau saudara perhatikan hutan lindung, saudara-saudara, kena bakteri lah, kena hama lah, membusuk sendiri lah, akarnya banyak masalah lah. Saudara-saudara, kenapa? Karena hutan lindung aman. Aman. Ya, karena homogen. Tapi saudara perhatikan ya, pohon-pohon yang besar-besar itu di hutan-hutan Papua, di hutan-hutan Kalimantan. Saudara-saudara, itu nggak dipupuk loh, saudara-saudara ya. Nggak dipupuk itu. Kok bisa ya bertahan ratusan tahun? Kenapa saudara-saudara? Karena nggak aman. Nah, saudara perhatikan ya, pohon yang ditanam di tempat yang anginnya sepoi-sepoi tetap bertumbuh tinggi, tapi gampang tumbang. Tapi pohon yang ditanam di tempat yang anginnya kencang, saudara Tuhan, sulit tumbang. Kenapa saudara-saudara? Karena pohon yang ditanam di tempat yang anginnya kencang, akarnya kuat. Saudara-saudara, akar itu nggak ada yang bisa lihat, cuma orang lihat batangnya. Kalau dari batang, semua sama. Tapi saudara-saudara, di tempat yang banyak anginnya, akarnya kuat. Di tempat yang nggak ada angin, akarnya nggak kuat. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini kan ilustrasinya untuk iman ya. Saudara bersedia nggak imannya diuji? Atau saudara doanya, Tuhan berikan aku jalan yang mudah dalam hidup ini. Ya saudara-saudara ya, berikan aku jalan yang mudah. Saudara-saudara, orang seperti ini doanya selalu kalau ada masalah, berikan jalan keluar, berikan jalan keluar. Apapun masalahnya, harus ada jalan keluarnya. Ya saudara-saudara, itu namanya iman problem solving, saudara-saudara Tuhan ya. Apapun problemnya harus ada solvingnya. Ya saudara-saudara ya, loh, iyalah Pak, masalah kan harus ada jalan keluarnya. Ya apapun masalahnya harus ada jalan keluarnya. Maka setiap kali ada masalah, Tuhan berikan aku jalan keluar, Tuhan berikan aku jalan keluar. Nggak salah. Berdoa minta jalan keluar. Tapi saudara-saudara, kalau kita semakin dewasa, maka doa kita yang pertama bukan jalan keluar, tapi minta bisa setia di dalam kesulitan. Saudara-saudara, orang yang makin dewasa, ketika kesulitan dia tidak minta Tuhan, mana jalan keluarnya, mana Tuhan, saya nggak tahu kapan Tuhan akan keluarkan saya dari masalah ini. Tapi yang saya minta, sampai masalah ini kelar, saya tetap setia. Sampai masalah ini kelar, saya bertahan. Saya bertekun. Itu tandanya orang Kristen yang sudah dewasa. Saudara-saudara, kalau bicara solusi, cuma 2 kok. Antara Tuhan yang mengangkat masalah itu dari kita, atau kita diangkat dari masalah itu. Kan cuma itu, saudara-saudara ya. Sakit itu kan cuma 2 solusinya. Antara penyakit yang hilang, atau kita yang hilang, saudara-saudara Tuhan. Ya kan? Saudara-saudara, kalau orangnya mati, saudara bilang apa? Sudah tidak sakit lagi. Entah itu saudara-saudara menghibur diri atau memang saudara serius ngomong itu. Tapi saudara-saudara memang ada benarnya kan? Bagaimana cara Tuhan menghentikan penyakit kita? Ya dengan
mengakhiri kita di dalam penyakit itu. Ya saudara-saudara, maka ada saudara-saudara orang itu, orang yang sangat berdosa, lalu sakit oleh Tuhan, baru kemudian dia minta didoakan sama pendeta, baru pendeta bilang, Bapak harus bertobat. Bapak harus bertobat. Baru Bapak akan Tuhan sembuhkan. Nah saudara-saudara, akhirnya Bapak ini bertobat. Tapi saudara-saudara setelah bertobat, seakan-akan Tuhan bilang sama dia, baik, sekarang kamu tidak sakit lagi, mati. Seakan-akan Tuhan bilang begitu, sudah ya, kamu sudah bertobat. Sekarang saya akhiri penyakitmu dengan apa? Meninggal. Tapi saudara-saudara, apakah Tuhan kejam? Tidak, itulah jawaban Tuhan bagi dia. Justru kalau Tuhan kejam, Tuhan bilang, saya perpanjang. Mati enggak, sembuh enggak, saya perpanjang. Itu hukuman dari Tuhan. Tapi setelah dia bertobat, seakan-akan Tuhan bilang, Pak, sekarang kamu tidak usah menderita lagi. Pergilah. Hanya dua kan solusinya. Sudah sakit-sakit bertahun-tahun, antara dua solusinya. Antara penyakitnya hilang atau kitanya yang hilang. Tapi saudara-saudara, sebelum penyakitnya hilang atau kita yang hilang, kita bisa setia enggak? Bertahan, bertekun. Yang kedua, bersabar. Ya, bahasa Yunaninya makrotumia. Makrotumia. Ya, yang bisa diterjemahkan secara harafiah panjang sabar. Panjang sabar. Saudara-saudara ya. Saudara-saudara, orang yang sabar itu adalah orang yang nafasnya panjang, enggak pendek. Kalau saudara perhatikan ya, saudara lagi marah sama orang, nafas saudara pendek kan saudara Tuhan. Menahan marah itu saudara-saudara. Makin banyak kemarahan yang saudara tahan, saudara makan nafasnya pendek. Itu sebabnya saudara Tuhan dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, sabar itu digambarkan hidung panjang. Bukan Pinocchio, saudara Tuhan ya. Hidung panjang, itu orang yang bisa nafas dengan panjang. Jadi sejahat apapun orang, dia nggak langsung tonjok orang itu. Dia napas panjang. Tuhan itu panjang sabar. Ketika melihat orang berdosa, saudara-saudara, kalau dia temperamental, wah, saudara-saudara bisa habis. Tapi dia bisa biarin. Biarin. Bukan dia setuju, dia biarin. Itu berarti napasnya panjang, saudara-saudara. Kalau saudara lagi geram sama orang, saudara-saudara kan, nahan marah itu, makin pendek napasnya, saudara-saudara kan. Ya, sampai saudara sudah nggak bisa napas lagi, ya saudara tonjok sama saudara Tuhan kan. Kenapa? Karena sudah habis napas, kan saudara bilang. Saudara kata, ngerti kan saudara? Itu bukan habis napas, habis kesabaranku. Ya, nafas saudara nggak habis, kalau nafas saudara habis, saudara nggak bisa nonjok dia, mati kan saudara-saudara ya. Tapi sudah, saya nggak bisa sabar lagi, habis kesabaranku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di sini Paulus mengatakan, kita harus menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Apa bedanya tekun dengan sabar, saudara-saudara ya? Sabar itu untuk orang, tekun itu untuk keadaan. Saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan kesulitan, saudara harus tekun. Ketika saudara berhadapan dengan orang yang sulit, saudara harus sabar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya kan hidup kita ini masalahnya dari dua pihak kan, keadaan dan dari orang. Saudara-saudara, harga dolar yang melambung itu keadaan. Tapi pasangan yang cerewet itu orang, saudara Tuhan ya. Tapi paling sulit saudara-saudara, sudah harga dolar melambung, pasangan kita cerewet, saudara Tuhan. Wah, nah, ya kan, itu butuh ketekunan dan kesabaran, saudara Tuhan ya. Menunggu kapan harga dolar turun dan menunggu, ya susah, saudara Tuhan ya. Ini gimana nih? Ya. Tekun dan sabar, saudara-saudara. Keadaan membuat kita sulit, relasi mempersulit kita. Maka di sini kita harus menanggung segala sesuatu. Menanggung segala sesuatu. Ada nggak orang yang hidupnya tidak ada tanggungan? Nggak ada. Semua orang ada tanggungan. Menanggung pasangan, menanggung anak. Saudara-saudara, ya orang tua. Saudara kasih Tuhan, ada orang tua yang anaknya baik-baik, gampang dididik. Ada yang enggak. Ya saudara-saudara, kita sih berharap semua anak kita baik-baik. Saudara-saudara nurut-nurut, ada yang enggak juga. Saudara-saudara, orang tua yang anaknya nurut-nurut, kurang pintar biasa anaknya. STD anaknya, standar-standar saja. Ya saudara-saudara, dibilang bodoh enggak juga, dibilang pintar enggak juga. Ya biasa-biasa sajalah anak saya. Tapi di rumah nurut-nurut aja. Pergi ke sekolah nak, pergi. Ya jangan ini ya, jangan main-main pulang sekolah ya, pulang.
Makan. Oh, enak saya nurut-nurut aja Pak. Tapi biasanya anak kayak gini saudara-saudara ya standar lah. Ya saudara-saudara ya. Biasanya saudara-saudara dalam semua bakat tidak ada yang menonjol saudara-saudara Tuhan ya. Ya biasa-biasa saja. Ya tapi saudara-saudara ngadapi lagi tidak kesulitan. Saudara bisa tenang main gadget saudara-saudara Tuhan ya. Kenapa anak saudara kayak gini? Ya kan? Tapi saudara-saudara yang kayak saudara Tuhan, itu berkat untuk saudara. Saya di rumah itu Pak, damai sejahtera rumah kami Pak. Kenapa? Karena anak saya disuruh apapun taat. Tapi saudara-saudara ada orang tua, anaknya disuruh ke sekolah, nanya, kenapa harus ke sekolah? Ya saudara-saudara, anak setan ini. Kita sudah kerja susah-susah, dia nanya kenapa harus sekolah. Kamu mau jadi pengangguran? Saya bilang kan saudara-saudara ya. Tapi saudara perhatikan, anak kayak gini, sekesal-kesalnya saudara, ini anak jenius. Dia nanya, kenapa harus sekolah? Ya saudara-saudara, itu seperti orang tua bilang sama anak, nak banyak makan ikan ya, supaya pintar. Anaknya bilang, kucing sampai hari ini bego Pak, makan ikan. Nah, ayo. Gimana ya? Ya juga ya. Saudara-saudara, kita bilang, makan ikan ya, supaya pintar. Lah, kucing tetap kucing, walaupun makan ikan tiap hari, dia bilang. Kan paling gampang saudara-saudara, makanlah wortel supaya tidak pakai kacamata, kelinci. Tidak ada yang pakai kacamata. Kenapa? Ya, karena makan wortel saudara-saudara Tuhan ya kan. Tapi kok suruh pakai ikan kasusnya? Lah, susah. Banyaklah makan ikan. Supaya apa? Memberikan protein bagi otak. Lah, itu kucing saudara-saudara itu makan ikan dari dulu itu. Ya. Saudara, anak saudara, ini anak kayak gini sih. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, di balik itu anak pintar. Ya, ada bebannya. Ada bebannya. Saudara mau, Pak saya mau anak yang seperti Albert Einstein pintarnya Pak, tapi nurut. Ini saudara-saudara, anak kayak gini saudara-saudara itu kontradiksi saudara-saudara Tuhan. Pintarnya kayak Einstein tapi nurut saudara-saudara Tuhan. Kiri-kiri, kanan-kanan. Saudara-saudara, jangan-jangan otaknya memang nggak ada saudara-saudara, makanya kiri-kiri, kanan-kanan ini orang. Ya, ada tanggungan masing-masing. Sabar. Ya saudara-saudara, saudara ingin menikah dengan seorang wanita yang bisa memberikan saudara nasihat. Penasihat yang ulung, saudara-saudara Tuhan. Ya siap-siaplah, setiap hari dinasihati. Bisa diam gak sih kamu? Loh, kamu maunya yang bisa nasihatin kamu. Lah ini yang kasih Tuhan. Ya. Tapi tiap hari kasih nasihat, jangan gitu, jangan gini. Tuhan kapan dia diam? Loh, gimana sih? Ya kalau mau yang kayak gitu udah, ya, yang apapun yang kita lakukan saudara-saudara, dia iya, ke jurang pun dia iya, saudara-saudara Tuhan ya. Saya ke jurang ya, Mak. Ya, saudara-saudara Tuhan. Ini kok bodoh banget ya. Ini kan penolong kok jadi malah iya kan. Ini saudara mau yang mana? Saudara-saudara, kita harus sabar. Ya, sabar dengan keadaan, sabar dengan orang. Sabar dengan orang. Sabar dengan orang yang belum berubah. Belum berubah. Saudara-saudara, kayak saudara Tuhan, kita sih pengen orang itu berubah, tapi dia nggak berubah-berubah. Atau saudara-saudara memang nggak perlu berubah, karena kita yang harus berubah. Saudara jangan selalu sabar menunggu dia berubah. Jangan-jangan Tuhan bilang, bukan dia yang perlu berubah, kamu yang perlu berubah. Saudara-saudara kadang-kadang ya, di balik keinginan kita orang berubah itu, ya saudara-saudara sebenarnya itu keegoisan. Kita ingin dia berubah sesuai yang kita mau. Makanya nggak sampai sekarang berubah. Kenapa? Karena Tuhan bilang, bukan dia yang perlu berubah, nggak ada yang perlu diubah. Dalam hal ini dia nggak perlu berubah, kamu yang perlu berubah. Dan saudara-saudara kadang-kadang ya kita juga kurang tahu diri. Kita pikir kita yang sabar sama dia, tanpa sadar dia yang sabar sama kita. Saya sudah sabar banget sama kamu, kita bilang sama pasangan kita. Pasangan kita bilang, enggak terbalik, gua yang sudah sabar sama kamu. Sabar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bertahan itu berarti ada yang harus ditanggung. Ada yang harus ditanggung. Maka kehidupan Kristen enggak pernah mudah. Ya saudara-saudara, kehidupan Kristen tidak pernah tanpa beban. Kehidupan Kristen tidak pernah tanpa bagasi. Kehidupan Kristen tidak pernah tanpa kontainer. Saudara dan saya kalau mau jadi orang Kristen, saudara harus siap dengan kontainer dari Tuhan untuk ditanggung.
Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Saya bacakan untuk kita semua. Sepenggal dari ayat ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aneh. Tuhan sudah mengalahkan dunia, tapi kita masih menderita penganiayaan. Ini kan aneh. Tuhan mengatakan aku sudah mengalahkan dunia, tapi kamu masih menderita. Kuatkanlah hatimu. Lah, kalau Tuhan sudah menang, kenapa saya harus dianiaya? Ya, Yesus sendiri yang ngomong, saudara-saudara ya. Saya sudah menang, tapi kamu harus menderita banyak penganiayaan. Kuatkanlah hatimu. Penderitaan. Saudara-saudara, Yesus yang sudah menang saja bilang kepada murid-muridnya, kamu akan menderita penganiayaan. Saudara berharap hidup tanpa penderitaan. Saya orang Kristen, Pak. Saya bebas dari penderitaan. Saudara-saudara, teologi yang membebaskan orang Kristen dari penderitaan itu teologi sesat, saudara Tuhan. Itu sesat. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, teologi Kristen itu realistis. Teologi Kristen, saudara kasih Tuhan, teologi yang benar itu memberi ruang bagi penderitaan. Memberi ruang bagi penderitaan. Kenapa? Karena anak Allah saja menderita. Lah, gimana saudara dan saya bebas dari penderitaan? Orang Kristen kalau imannya sejati nggak mungkin miskin. Orang Kristen kalau iman sejati nggak mungkin sakit. Saudara-saudara, ini teologi lebih hebat daripada Yesus, saudara Tuhan. Yesus saja waktu hidup miskin, Yesus saja waktu hidup menderita. Lah, gimana tiba-tiba saya di dalam Kristus saya nggak menderita? Ya, saudara-saudara, karena ada yang harus ditanggung. Mari kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Kita lihat dari Yusuf. Saudara-saudara, Yusuf itu orang benar, tapi hidupnya penuh dengan ketidakadilan. Ketidakadilan dari saudaranya, ketidakadilan dari Potifar. Bahkan saudara-saudara sudah ditolong itu hamba Firaun itu, saudara-saudara. Juru minuman itu sudah ditolong, lupa lagi. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, Yusuf itu bukan hanya mendapat ketidakadilan dari istrinya Potifar, tapi dari Potifar juga, saudara-saudara. Saudara-saudara pernah bertanya, kenapa Yusuf itu tidak dihukum mati ya? Kalau memang dia dituduh sudah menggoda istrinya Potifar, istri majikan, saudara Tuhan. Dan ini majikannya bukan orang sembarangan, saudara-saudara. Ini majikannya orang yang berkuasa, orang berjabatan ini. Ya, eselon 1 ini, saudara-saudara, majikannya ini. Saudara-saudara, bisa ya orang sudah dituduh begitu, nggak dihukum mati loh, cuma masuk penjara. Nah, ada penafsir mengatakan kemungkinan Potifar sudah tahu ini kebiasaan istrinya kok. Istrinya, saudara-saudara, orang bilang ganjen, saudara Tuhan. Nah, itu ya. Ya, jadi Potifar sudah tahu, ini sudah hamba laki-laki kesekian yang digodanya. Ada yang mengatakan, saudara-saudara, kemungkinan karena Potifar itu sudah tua sekali, istri masih muda. Dan yang kedua, saudara-saudara, tapi kenapa ya Potifarnya tidak menghukum mati Yusuf, saudara Tuhan? Kenapa dia tidak menghukum mati? Atau kenapa dia tidak membela Yusuf? Saudara-saudara, sangat besar kemungkinan Potifar tahu Yusuf tidak salah. Tapi kenapa nggak dibela? Kemungkinan besar, saudara-saudara, karena istri Potifar itu adalah anak dari seorang pejabat yang cukup tinggi. Jadi kenapa Potifar bisa mendapatkan jabatan yang tinggi, saudara-saudara? Karena dia menikah dengan anak dari seorang yang punya jabatan yang cukup tinggi. Maka jadi Potifar yang serba salah ya. Saudara-saudara ya, menghukum mati Yusuf nggak salah. Tapi nggak dihukum, nanti istrinya marah. Ya, solusi paling aman, masukkan ke dalam penjara, sudahlah. Case close. Case close. Saudara-saudara, tapi itu kan nggak adil ya. Terus saudara-saudara, itu yang juru minuman yang sudah ditolong oleh Yusuf itu. Kan dibilang lupa. Itu saudara-saudara bahasa Ibraninya bukan lupa, sengaja. Sengaja melupakan. Bukan lupa benaran, saudara-saudara. Karena dia nggak mau repot. Karena dia takut, saudara. Ini saya baru dibebaskan loh ini. Ya kan? Saya tiba-tiba rekomendasikan Yusuf. Ntar malah baru dibebaskan masuk oleh penjara lagi kan gitu kan. Udahlah, anggap aja Yusuf nggak pernah ada. Jahat sebenarnya Tuhan. Tapi Yusuf bertahan. Bertahan dalam ketidakadilan.
keadilan. Saudara-saudara, bukan berarti kita tidak boleh minta keadilan, silahkan minta keadilan. Tapi dunia yang berdosa, saudara-saudara, lebih sering ketidakadilan daripada keadilan. Bukan berarti tidak minta keadilan, dan saudara tidak boleh menyalahkan orang minta keadilan ya saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara, ini harus kita pikirkan ketika semua jalan meminta keadilan sudah tertutup. Apa yang harus kita lakukan? Bertahan dalam ketidakadilan. Yang kedua, Ayub. Bertahan dalam penderitaan yang tak dimengerti. Saudara perhatikan apa kata Ayub dari awal sampai akhir. Salahku apa? Saudara-saudara, dia bertanya itu kepada 3 temannya. Dia bertanya itu kepada Tuhan, salahku apa? Saudara-saudara yang kasih lihat menarik sekali. Ujungnya Tuhan pun bilang, memang penderitaan ini gak ada urusan dengan kesalahanmu. Dan Tuhan mau mengatakan kepada Ayub, penderitaan tidak selalu berarti ada yang salah denganmu. Ayub, pertanyaanmu salah. Karena kamu berasumsi, kalau ada penderitaan berarti aku salah. Tapi Tuhan mengatakan, ini ada versi yang kedua. Tidak ada yang salah denganmu, tapi kamu tetap menderita. Kok Tuhan bisa begitu ya? Membiarkan penderitaan kepada orang yang nggak ada kesalahan atau nggak ada kaitan dengan kesalahan orang itu. Karena Yesus nanti akan mengalami itu, bukan? Saudara-saudara, Ayub kalau waktu lihat Yesus, dia akan sadar. Saya sudah komplain, bilang sama Tuhan, mana kesalahan? Baru Tuhan bilang, anakku gimana? Kalau mau tanya apa salahku, Yesus lebih layak bertanya, apa salahku? Ya saudara-saudara yang kasih lihat Tuhan, Ayub sampai akhir pun nggak bisa mengerti kenapa Tuhan membiarkan penderitaan kepada orang yang tidak bersalah. Karena itu di-save nanti untuk Yesus. Bapa mengatakan kepada Ayub, lihat ini nggak ada salahnya. Tapi harus disalibkan karena kamu. Yang ketiga, Musa. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 27. Saya bacakan untuk kita semua, Ibrani 11 ayat 27. Karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa bertahan karena matanya tidak tertuju kepada Firaun. Musa bertahan karena matanya tidak tertuju pada padang gurun. Musa bertahan karena matanya tidak tertuju pada kesulitan. Musa bertahan karena matanya tertuju kepada Allah yang tidak kelihatan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa ada orang yang rela menyerahkan jabatannya karena dia disuruh pindah iman supaya naik jabatan? Dia memilih letakkan jabatannya. Saudara-saudara, orang bilang, kamu gila ya? Ini di depan matamu ada jabatan, kamu tinggalkan. Apa yang kamu lihat? Itu namanya melihat apa yang tidak kelihatan. Tapi sebaliknya saudara-saudara, ada orang yang tinggalkan imannya demi jabatan. Ya kalau tanya, apa yang kamu lihat? Ya jabatan yang saya lihat. Tapi ada orang itu saudara-saudara, mati pun rela dia. Apa yang kamu lihat? Saudara-saudara, dia bukan melihat kematian. Dia melihat Allah yang tidak kelihatan. Yang terakhir, Yesus. Saudara-saudara, teladan yang paling tinggi dalam bertahan itu Yesus, saudara-saudara. Saudara-saudara, bayangkan ya, berjam-jam di kayu salib itu. Kalau Yesus tidak bertahan, saudara dan saya nggak selamat hari ini. Dia bertahan dari sejak diadili sampai disalibkan. Dan bukan hanya dari sejak diadili, saudara-saudara. Dia bertahan sejak dia datang ke dalam dunia. Hidup tidak pernah mudah. Lahir sebagai orang miskin. Tinggal bersama orang miskin. Dia pernah tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi dia bertahan. Bertahan dan bertahan. Saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir ya, kehidupan Yesus itu kan dari bad to worse, saudara Tuhan ya. Dari buruk menjadi lebih buruk. Ya saudara-saudara, sebelum dia bangkit, saudara-saudara, kalau saudara ingat-ingat ya, Yesus kan starting hidupnya saja, saudara-saudara, itu sudah di bawah rata-rata kok. Kandang domba. Jadi di bawah rata-rata, saudara Tuhan.
Dan saudara-saudara, kalau buku biografi kan biasanya dari kandang domba ke istana kan saudara kasih Tuhan kan, itu temanya saudara-saudara ya. Dari from cradle to crown gitu saudara-saudara. Tapi Yesus kan tidak. From cradle to cross saudara kasih Tuhan, itu kan getting worse. Saudara-saudara, kita kan karena banyak baca buku-buku biografi kan, kita nggak apa-apa ya. Kita mulai dari cradle, kita mulai dari palungan supaya nanti ke kemuliaan. Lah, cerita Yesus kan tidak. Dimulai dari palungan, berakhir dengan salib. Saudara-saudara, palungan itu kan miskin. Tapi saudara-saudara, itu aja kita pikir itu sudah buruk banget, sudah buruk banget itu. Tiba-tiba saudara-saudara, akhirnya lebih buruk lagi, baru kita sadar masih ada lebih buruk daripada palungan loh. Lahir di palungan saja sudah buruk banget itu. Mati di salib jauh lebih buruk. From cradle to the cross. From bad getting worse. Tapi Yesus bertahan. Bertahan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus adalah teladan dalam bertahan. Makanya Ibrani kan saudara-saudara mengatakan, Ibrani 12 ayat 2 yang Pak David tongkot bahkan 2 minggu lalu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sesulit-sulitnya hidup mau pandang Yesus. Ketika engkau tidak lagi bisa bertahan atau ketika engkau tidak mau lagi bertahan, pandang kepada Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, salib itu bukan hanya bicara mengenai pengampunan dosa. Salib itu juga memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan. Yesus bertahan memikul salib. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Makanya saudara-saudara, penulis Ibrani mengatakan, saya tahu hidup kita ini susah di dalam dunia ini. Dan saya tahu ada di antara kita yang sudah mulai menyerah. Tapi coba kita mundur ke belakang, lihat saksi-saksi iman di Ibrani 11 itu. Mereka semua bertahan. Bahkan ada yang sampai mati tidak mendapatkan apa-apa, tetap bertahan. Tapi semua itu kalau dibanding Yesus, nothing in comparison. Coba kamu lihat Yesus. Dia lebih besar dari Abraham, dia lebih besar daripada Musa, dia lebih besar dari saksi-saksi iman itu. Pandang kepada dia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bisa bertahan karena Allah menguatkan kita. Mari kita lihat kembali lagi apa yang dikatakan Paulus pada ayat yang 11. Dikuatkan. Nah, ini kata penting, dikuatkan. Pasif. Dikuatkan artinya saudara nggak kuat. Karena kalau saudara kuat, nggak perlu dikuatkan. Tapi karena dikatakan dikuatkan, artinya saudara nggak kuat. Jadi jangan sok kuat. Saudara-saudara ya, jangan malu mengaku tidak kuat. Karena kalau saudara kuat, nggak perlu dikuatkan. Tapi di sini dikatakan dikuatkan. Dikuatkan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang itu malu kalau tidak kelihatan kuat. Gengsi. Ya, apalagi laki-laki. Malu. Kelihatan lemah. Maka saudara-saudara, banyak laki-laki susah diajak berdoa kan. Kenapa? Bagi laki-laki, doa itu sebuah pengakuan saya lemah. Dan lemah berarti saya bukan laki. Maka saudara perhatikan ya, kenapa persekutuan doanya perempuan kan? Perempuan nggak malu mengaku lemah. Memang kita makhluk yang lemah. Maka saudara perhatikan, persekutuan doa banyak kan perempuan. Ibu-ibu, saudara Tuhan. Oma-oma. Ayo, bapak-bapaknya mana? Ya saudara-saudara. Kenapa bapak-bapak jarang mau datang persekutuan doa? Maka persekutuan doa identik dengan feminin kan saudara-saudara Tuhan. Nah, feminin saudara-saudara. Tapi kalau pelayanan, itu maskulin. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau disuruh pelayanan, saudara-saudara, itu sampai ke Sangihe pun dijalanin, saudara-saudara Tuhan ya. Sampai ke Sangihe pun dia mau. Tapi Pak, ayo persekutuan doa. Kalian aja, ibu-ibu di luar sana. Loh. Kenapa? Karena doa mengakui saya lemah. Dan kalau saya lemah, saya bukan laki-laki. Maka saudara jangan heran ya, kenapa orang percaya disebut mempelai perempuan. Maka saudara-saudara, jangan pikir ya, saudara-saudara ya, perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Tidak. Perempuan tidak ada kesulitan beradaptasi menjadi mempelai perempuan. Laki-laki yang perlu beradaptasi. Saudara dan saya laki-laki pun disebut mempelai perempuan.
mempelai perempuan dari Yesus Kristus. Tapi saya laki-laki, disebut mempelai perempuan. Seakan-akan Tuhan mengatakan, bersikaplah kayak perempuan. Karena kamu adalah mempelai perempuan. Tapi saya laki-laki, perempuan, bersikaplah kayak perempuan. Oh, memang saya perempuan. Saudara-saudara, bukan berarti saudara-saudara kita kemudian laki-laki jadi kayak perempuan, bukan. Tapi apa sifat perempuan yang kita bisa teladani, saudara-saudara? Mengakui lemah. Tidak bersikap sok kuat. Maka saudara perhatikan, saudara-saudara, perempuan itu gampang curhat kan? Masalah kecil, tapi curhatnya panjang, kayak saudara Tuhan. Ya kan? Cerita gitu ya. Tapi laki-laki masalah besar, kayak saudara Tuhan. Tapi kayak nggak ada masalah. Nggak lama-lama saudara-saudara dapat berita gantung diri. Lah, ini gimana kita bilang? Kayaknya ketemu baik-baik aja kok. Gimana Pak kabar? Baik. Ada masalah? Biasa. Seminggu kemudian ditemukan di dalam kamar. Lah, biasa. Saudara-saudara kalau perempuan kan ada masalah. Wah saudara-saudara, nyesal saya nanya. Lama nih jadinya. Kita bilang, panjang nih ceritanya. Tadi nggak usah nanya ini. Saudara-saudara, terus kita pikir, masalah apa sih? Masalah kecil rupanya. Tapi panjang banget ceritanya ya kita bilang kan. Nah itulah perempuan. Tapi saudara-saudara perhatikan ya. Banyak perempuan yang survive. Saudara-saudara, Tuhan pun maunya kita kayak perempuan ya. Ketika kita ada masalah, ya datang sama Tuhan. Bicaralah panjang lebar. Dan Tuhan gak akan bilang sama saudara, aduh panjang sekali ceritamu ya. Enggak saudara-saudara. Loh, kamu adalah mempelai perempuanku. Ya saudara-saudara. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan. Bagaimana ya pandangan saudara mengenai doa? Saudara menganggap doa itu penting atau selingan? Kalau sempat doa. Saudara-saudara, gereja. Ya, bagaimana ya doa di dalam gereja kita ini? Saya waktu kapin kemarin saudara-saudara ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia bilang, di dalam gereja, doa itu tidak boleh jadi event. Doa itu harus jadi kehidupan. Wah, saya sangat tersentuh dengan kalimat itu. Saudara-saudara, kita banyak event. Ada seminar, ada spektrum, ada stretch. Itu event. Tapi saudara-saudara, doa tidak boleh jadi event. Saudara tahu event itu kan sesuatu yang kita jual. Supaya orang datang. Doa, saudara-saudara, itu tidak boleh menjadi harus dijual. Datanglah persekutuan doa kami. Loh enggak saudara-saudara, doa itu kehidupan. Emang saudara napas diapain saudara-saudara ya? Saudara jual, marilah kita bernapas. Enggak ada orang jual pernapasan. Mari kita bernapas saudara-saudara. Ya datanglah ya ke tempat kami. Ngapain? Untuk bernapas. Loh ngapain? Bernapas lah, kita mau hidup kok. Saudara-saudara gimana ya kalau orang disuruh datang doa aja di gereja? Aduh Pak, enggak ada waktu. Enggak ada waktu. Tapi saudara-saudara kalau dibikin, saudara-saudara ini perhatikan ya. Kadang-kala orang ramai datang doa, kenapa? Doanya jadi event. Jadi kalau doa yang reguler nggak datang. Cuma doa ini. Cuma doa ini. Tiba-tiba saudara-saudara, doa semalam suntuk. Wah, datang dia. Kenapa? Ini beda dengan doa biasa Pak. Ya, doa biasa itu yang reguler, yang ini suntuk Pak. Loh, harus dibikin gitu ya baru datang. Harus ada tagline-nya. Loh, bisa nggak kita berdoa tanpa tagline, saudara-saudara? Doa ya doa lah. Saya rindu saudara-saudara ya, kita ini jadi gereja yang berdoa. Doa bukan event, doa adalah life. Life. Ya saudara-saudara, sekarang saya bikin persekutuan doa saja harus ada tema. Saudara-saudara, bisa nggak ya kita nggak usah ada tema pun saudara-saudara ya. Hanya persekutuan doa. Sabtu persekutuan doa. Apa temanya? Nggak usah tanya tema, kita mau berdoa. Pak, kalau nggak ada tema nggak ada yang datang Pak. Saudara-saudara, ya Tuhan. Mari kita perhatikan kata kuasa kemuliaannya. Nah ini menarik saudara-saudara. Kenapa ya? Paulus mengatakan dikuatkan oleh kuasa kemuliaannya. Kenapa nggak hanya oleh kuasanya? Atau kenapa nggak hanya oleh kemuliaannya? Kenapa dikuatkan oleh kuasa kemuliaannya? Nah saudara-saudara, kemuliaan di sini menggambarkan besarnya kuasa itu. Saudara-saudara, kuasa yang menguatkan saudara bukan kuasa sembarangan. Seberat apapun masalah saudara, selemah apapun saudara, kuasa yang menguatkan itu bukan kuasa sembarangan. Itu kuasa kemuliaannya.
Jangan mengatakan saya lemah, Pak. Ya, saudara memang lemah. Tapi saudara-saudara, kita tetap bisa menanggung everything dengan tekun dan sabar. Bukan karena kita kuat, karena kuasa kemuliaannya. Bukan karena kita kuat, tapi karena kuasa yang menguatkan kita begitu besarnya. Begitu besarnya. Saudara-saudara, kita hidupkan zaman di mana sudah ada listrik ya saudara-saudara ya. Kita cuma tahunya lampu nyala kan. Ada nggak yang pernah visitasi ke gardu saudara-saudara Tuhan? Nggak ada ya saudara-saudara ya. Nggak ada saudara-saudara ya, orang studi tur kemana? Gardu listrik saudara-saudara Tuhan. Ya. Maka saudara perhatikan ya, tempat yang paling banyak debunya di suatu kantor itu gardu listriknya. Jarang orang ke situ. Orang baru ke gardu listrik waktu mati listrik saudara-saudara Tuhan. Tapi kalau listrik nggak mati saudara-saudara itu jarang. Jarang saudara-saudara. Nggak ada orang, yuk nongkrong di mana? Gardu listrik saudara-saudara Tuhan. Apaan ini saudara-saudara gardu listrik? Tapi saudara-saudara Tuhan, pikir-pikir ya, ini lampu bisa nyala kenapa? Ada gardunya somewhere. Tapi saudara tahu nggak gardu listrik kita di mana ini? Berarti kan EGP, saudara-saudara. Emang gue pikirin ya saudara-saudara ya. Loh, saudara harus mikir, kalau ini gimana nyalanya kalau nggak ada gardu listriknya? Somewhere ada gardu listriknya. Kalau nggak ada somewhere gardu listrik ya saudara-saudara. Wah ini nyalanya gimana nih? Kita kan cuma terima beres ya. Nggak nyala, nyala, tak. Saudara-saudara, sampai saudara-saudara, kadang-kadang kita pikir saudara-saudara, itu yang bikin nyala itu saklarnya saudara-saudara Tuhan ya. Nah, disitulah terletak seluruh listriknya, saklarnya itu. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang anak itu, dia bilang sama bapaknya gini, Pak, nanti kalau bapak mati, ya dompet bapak sama aku ya. Saudara-saudara, bapaknya bingung kenapa minta dompetnya. Ya saudara-saudara, nah, ternyata anak itu selama ini kalau minta uang dari dompet bapaknya. Jadi dia pikir saudara-saudara, bapak mati pun nggak apa-apa, asal dompetnya masih sama aku. Dia nggak tahu kalau bapaknya mati, saudara-saudara, dompetnya nggak ada gunanya, saudara-saudara Tuhan. Karena dia pikir selama ini dompet bapak itu sumber uang. Makanya, Pak, nanti kalau bapak mati, dompet bapak sama aku ya. Kenapa? Tiap kali minta uang jajan, Pak, uang jajan dari dompet. Dia pikir, saudara-saudara, dompet bapaknya unlimited, saudara-saudara Tuhan. Dia nggak tahu kalau bapaknya mati, dompet nggak ada gunanya loh. Itulah kita. Kita pikir listriknya itu dari saklar. Kita nggak pernah tahu di mana gardunya. Sampai tiba-tiba black out, saudara-saudara Tuhan, baru kita teriak-teriak. Gardu mana yang rusak ini? Ah, saudara-saudara, baru kan kita marah-marah, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itulah sumbernya. Tapi saudara-saudara, kita kan sudah nggak mau tahu lagi ya. Pokoknya saya tahu nyala, saudara-saudara Tuhan. Hidup. Ya, makan. Nah, saudara-saudara Tuhan. Bahkan kita nggak pernah mau tahu gardunya di mana. Tapi saudara-saudara kalau pergi gardu listrik, saudara-saudara Tuhan, ternyata baru saudara sadar kan, listrik yang di gardu itu lebih besar daripada listrik yang menyala ini. Ini 5 watt, ini 15 watt, 30 watt, saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara pergi ke gardunya, saudara-saudara Tuhan. Ayo, saudara masih berani kan pegang bola lampu ini, saudara-saudara ya? Saudara berani nggak pegang gardunya? Sebesar itu kuasanya. Saudara-saudara, ada kuasa yang menopang saudara somewhere. Itu kuasanya Tuhan, ada pada Tuhan. Kuasa itu begitu besar. Itu yang menguatkan saudara. Sebesar apapun masalah saudara, selemah apapun saudara, kuasanya lebih besar menopang saudara. Itulah kuasa kemuliaan. Saudara-saudara, satu gambaran ya, betapa besar kuasa itu dari kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, dalam Efesus 1 ayat 19-20, saudara-saudara, dikatakan bahwa betapa hebat kuasa Allah bagi saudara dan saya, yaitu kuasa yang bekerja ketika Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya saudara-saudara, kalau saudara tanya, sebesar apa kuasanya Pak? Berapa watt gitu? Berapa voltasenya? Saudara-saudara, Efesus 1 ayat 19-20 mengatakan, itulah kuasa yang sama yang sudah bangkitkan Yesus dari kematian. Saudara bisa bayangkan, sebesar itu kuasanya. Yesus yang mati saja dia bangkitkan. Kekuatan, kuasa, kemuliaannya. Maka saudara-saudara, jangan jadi orang yang cengeng ya. Ada beban, Tuhan angkat bebanku. Jangan berdoa selalu minta Tuhan angkat beban. Minta kekuatan untuk mengangkut beban. Nah, saudara beda kan, mentalitasnya beda ini saudara-saudara. Anak cengeng itu kan, aduh berat, angkat dong.
Saudara-saudara, kita harusnya bukan doa gitu terus. Apa masalah? Minta Tuhan angkat, angkat Tuhan, angkat Tuhan, angkat Tuhan. Lama-lama kita pikir Tuhan tukang angkat, saudara-saudara Tuhan. Ya saudara-saudara, satu kali saya pergi ke pelabuhan, saudara-saudara Tuhan, itu kan banyak porter ya. Porter biasanya ngangkat-ngangkat barang kan. Oke lah, kita bisa ngerti ya kan. Ada orang pulang dari mana itu bawa banyak itu kan, porter datang angkat. Tapi saudara-saudara, satu kali saya agak terganggu juga ya. Ada laki-laki saudara-saudara Tuhan cuma bawa tas ransel kok. Pakai porter. Pak, saya pikir mau bawa apa dia? Tas ransel saya, Pak. Ampun, saya pikir. Kamu bayar orang hanya untuk ngangkat ranselmu. Apa sih susahnya ngangkat ransel ini, saya pikir. Itu saudara-saudara, itu memang gak mau ada beban dalam hidupnya. Ransel pun dia gak mau angkat. Saudara-saudara, kita jadi orang Kristen bisa kayak gini loh. Tuhan, angkat dong, angkat dong, angkat dong. Lama-lama Tuhan kayak porter kita bikin. Masalah Tuhan angkat dong, masalah Tuhan angkat dong, masalah semua Tuhan angkat. Loh, kapan kita yang angkat ya? Jangan lupa loh saudara-saudara, Yesus mengatakan pikul, kuk, dan pikul salib. Saudara, bayangkan ya, Yesus bilang pikul salib. Begitu kita pikul, baru kita panggil Tuhan angkat dong. Loh, pikul salibmu. Baru kita minta Tuhan jadi porter kita. Waduh. Saudara-saudara, mari kita masuk bagian yang kedua. Bersyukur. Bersyukur. Enggak cukup cuma bertahan. Bertahan saja sudah syukur kita bilang, saudara ya. Tapi kita tidak diajak hanya untuk bertahan. Kita diajak juga untuk bersyukur. Nah, kenapa? Enggak cukup cuma bertahan. Harus bersyukur. Karena tanpa bersyukur, kita akan mengalami kepahitan. Itu yang pertama. Bertahan tanpa bersyukur akan membuat hati jadi pahit. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa orang itu bisa makan hati sampai habis, saudara kasih oleh Tuhan ya kan? Nah, saudara ngerti kan? Makan hati saya, saudara Tuhan ya kan? Nah, kenapa? Karena bertahan terus. Menghadapi persoalan dia bertahan sampai habis hatinya dimakannya sendiri, saudara-saudara. Nah, itu namanya makan hati saya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin kita bertahan, tapi dia tidak akan senang kalau kita cuma bertahan. Tuhan ingin kita juga bersyukur. Karena kalau kita hanya bertahan tanpa bersyukur, maka akan muncul akar pahit. Akar pahit, saudara-saudara. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang itu kalau cuma melayani, berkorban, tapi dia tidak bersyukur bisa melayani, saudara-saudara. Lama-lama dia bilang apa? Aduh, gereja ya, ngambil ini, minta itu. Diporotin saya sama gereja, loh. Kenapa saudara-saudara? Ya karena dia cuma bertahan. Awalnya saudara-saudara masih oke. Tapi kok saya lagi ya? Apa-apa saya saudara-saudara ya? Wah ini lama-lama saya jadi babu di gereja ini. Apa-apa saya. Tapi awalnya saudara-saudara senang dipakai Tuhan ya saudara-saudara ya. Tapi lama-lama jadi babu di gereja ini. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ya itu ada masalah dengan orang ini juga sih. Kenapa saudara-saudara? Karena dia hanya bertahan, dia tidak bersyukur. Dia hanya bertahan. Ya udahlah, walaupun ini berat, saya lakukan. Saudara-saudara bagus sih, bertahan. Tapi dia tidak pernah bersyukur bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang melayani, kalau hanya bertahan, akan kepahitan. Maka saudara-saudara, pelayanan saudara harus terima dengan ucapan syukur. Saudara harus bersyukur karena Tuhan pakai saudara. Karena kalau saudara menerima pelayanan ucapan syukur, berapa besar pun pengorbanan, saudara tidak merasa itu berkorban. Saudara-saudara, ada orang itu, awalnya dia bilang, waduh, ini saya awalnya melayani Pak, dengan semangat untuk berkorban. Saudara-saudara, pengorbanan itu kan meneladani di Kristus ya. Saudara-saudara, meneladani di Kristus. Karena Kristus berkorban, saya juga berkorban, saudara kasih oleh Tuhan. Pengorbanan itu enggak salah. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, lama-lama kita bisa jadi narsis. Saya yang paling banyak berkorban. Nah, ini lama-lama kepahitan. Kalau saudara-saudara sudah merasa paling berkorban di gereja, lama-lama saudara jadi orang yang paling pahit di gereja. Saudara-saudara, akhirnya orang itu mengatakan, tapi lama-lama saya pikir ya, yang berkorban itu Tuhan. Nah, ini menarik saudara-saudara ya. Saat kita pelayanan, bukan kita yang berkorban untuk Tuhan, Tuhan yang berkorban untuk kita. Saudara-saudara, dia mau pakai kita, itu pengorbanan besar loh saudara-saudara ya. Pengorbanan besar.
Saudara-saudara, Tuhan kalau mau bisa pakai orang lebih baik daripada kita. Tapi dia settle dengan kita. Ya saudara-saudara, dia kalau mau pakai orang lebih hebat dari kita boleh. Tapi kenapa dia bertahan dengan kita ya. Saudara-saudara, ini ya, kita sih kadang-kadang pakai orang yang nggak bagus karena kita nggak ada pilihan lain. Budget terbatas. Saudara-saudara ya, misalnya saudara-saudara ya bikin ulang tahun anak. Ya saudara kan maunya MC-nya ya MC-nya Soki Sihotang, saudara Tuhan ya, misalnya. Wah, ulang tahun anak MC Soki Sihotang, saudara Tuhan ya. Ya boleh aja, saudara-saudara. Tapi kan rate-nya Soki Sihotang, saudara Tuhan kan nggak harga Soki-Soki juga, saudara Tuhan ya kan. Ya kan, wah mahal. Ya, nggak mungkin nih Soki Sihotang. Nah, baru saudara-saudara lihat siapa ya MC gratisan. Nah, saudara-saudara ya, bukan hanya yang harganya murah, yang gratisan, saudara Tuhan ya. Si ini aja lah, tapi dia nggak bagus sih. Ya udahlah, ya nggak ada pilihan. Nah, makanya kita pakai dia. Kalau kita ada uang 5 miliar, mana mau dia? Kita nggak mau pakai dia, kita pakai yang lain. Kita nggak mau di tempat saudara, kita pakai di ballroom. Tapi karena ya budget terbatas, ya udah pakai ini aja. Siapa? Teman baik saya di SMA. Nah, dia pekerjaan MC, enggak sih? Enggak, nelayan sih. Loh, nelayan mau jadi MC, gratis. Ah, saudara-saudara ngerti kan? Gratis. Tapi Tuhan kan nggak kayak kita ya saudara-saudara. Kenapa dia pakai kita? Ya soalnya Tuhan budgetnya juga terbatas ya. Nggak ada pilihan lain. Ya kita lah yang dia pakai. Saudara-saudara. Nggak gitu. Tuhan kalau mau pakai yang lebih bagus, bisa. Tapi kenapa ya dia tanda petik saudara-saudara, legowo. Oh, itu pengorbanan Tuhan, saudara-saudara ya. Itu pengorbanan Tuhan. Saudara-saudara kalau tidak menyadari ini, saudara akan kepahitan. Saudara akan bilang, Tuhan nuntut banyak, Tuhan nuntut banyak. Tuhan bilang, nyadar loh. Saya sudah berkorban mau pakai orang kayak kamu. Sudah berdosa saya tebus, sudah bertebus saya pakai lagi. Ya kalau saya mau saya sampaikan ke neraka juga bisa nih orang. Tapi sudah saya tebus, saya juga yang beli dengan harga yang mahal. Sudah saya beli dengan harga mahal, saya gunakan dia dalam pelayanan. Baru tiba-tiba saudara-saudara kita ngomong apa? Terlalu banyak tuntutan Tuhan untuk saya. Tuhan bilang ini orang-orang yang kurang tahu diri, saudara-saudara Tuhan. Orang-orang yang kurang tahu diri. Yang kedua, bertahan tanpa bersyukur bisa bikin kita sombong. Saudara-saudara, lama-lama saudara-saudara Tuhan kita adu kuat. Siapa yang paling kuat? Bertahan. Lama-lama kehidupan Kristen kayak adu panco. Ya saudara-saudara, kenapa? Karena kita cuma mau bertahan. Lalu kita lihat orang lain, nggak tahan. Saya lebih tahan. Daya tahannya kurang. Saya daya tahannya lebih kuat. Maka kita jadi sombong. Saudara-saudara, bertahan tanpa bersyukur akan membuat kita sombong. Ya, jadi walaupun kita sebenarnya merasa berat, tapi kita lihat apa? Ada kebanggaan. Saya tanggung lebih berat. Walaupun sebenarnya nggak senang juga sih. Aduh gimana ya, tapi dibanding yang lain ya, saya lebih berat loh. Saya lebih banyak loh tanggungannya. Ya, saya lebih banyak kontribusinya. Tapi sebenarnya, saya sebenarnya sih nggak pengen sih, nggak pengen. Tapi orang lain, saya lebih tinggi dari dia. Kenapa? Lebih banyak berkorban. Jadi sombong. Ya saudara-saudara, jadi saudara-saudara kayak saudara Tuhan, itulah sebabnya ya. Kenapa ada orang itu kalau ngasih persembahan nggak mau kalau nggak ketahuan orang? Karena dia apa? Dia merasa pengorbanannya nggak tercatat. Maka saudara-saudara, waktu ada lelang, wah semangat dia. Padahal saudara-saudara, sebenarnya kan kamu ada uang kok. Kenapa harus lelang baru kamu kasih uangmu? Nggak lelang, kenapa nggak kasih? Saudara-saudara, lelang harga lalampa 3.000 bisa dibeli 300.000 saudara Tuhan. Dia bayar. Loh, kenapa kamu nggak kasih 300.000 aja tanpa lelang? Tanpa lalampa itu. Lalampa apa satu potong? Lalampa apa 300.000 saudara? Dari ikan apa itu isinya? Oh ini Pak, dibuat dari beras Thailand Pak. Ya, langsung diambil dari ladang di Thailand sendiri Pak. Oh ikannya apa? Oh ini ikan dari Alaska Pak, ikan ini. Ikan cakalang Alaska. Nggak tahu cakalang bisa Alaska atau enggak saudara. Kok mahal sekali? Ya namanya juga cari dana Pak, nyari dana ya. Fundraising. Loh kenapa harus lelang? Kamu kasih 300.000. Kan dilihat orang Pak. Walaupun sebenarnya Pak di rumah ya, apaan ini lalampanya nggak enak. 300.000. Lah tadi kamu bangga banget waktu terjual. Dia bangga sekali saudara-saudara. Tapi begitu di rumah, lalampa 300.000. Ini kalau beli di warung udah sampai muntah.
Berarti tadi kamu lelang ini ngapain? Itu namanya bertahan tanpa bersyukur. Saudara-saudara, orang yang bersyukur nggak perlu lelang. Ngapain sih harus lelang-lelangan segala ini apaan sih? Ngasih persembahan aja harus lelang. Ngapain Tuhan harus lelang-lelang baru saya kasih persembahan? Dia sudah mati untuk saya saja, sudah syukur itu. Dia sudah mati loh untuk saya. Yesus sudah mati untuk saya. Kenapa kalau Yesus sudah mati, saya harus lelang baru kasih persembahan? Maka saudara perhatikan, di sini ada enggak bazar untuk cari persembahan? Enggak, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita lagi bangun gereja. Saudara jangan tunggu ya. Pak, kapan bazarnya Pak? Penggalangan dana. Enggak akan ada, saudara-saudara Tuhan. Enggak akan ada. Kenapa? Loh, kalau saudara bisa kasih uang di bazar, kenapa enggak kasih uang di persembahan? Oh iya Pak, saya enggak mau ngasih persembahan karena kalau di persembahan nggak ada yang lihat Pak. Kalau di bazar orang melihat, ya nggak usah kasih, saudara Tuhan. Tuhan juga nggak butuh uang kayak gini kok. Harus orang lihat baru saudara kasih. Emang Tuhan mau terima? Tuhan hanya mau terima ketika saudara memang mengatakan, Tuhan saya kasih sama Tuhan. Saya nggak mau dilihat orang lain. Itu mau Tuhan mau terima. Saudara-saudara, yang ketiga, bertahan tanpa bersyukur akan membuat kita kehilangan sukacita. Akan membuat kita kehilangan sukacita, saudara-saudara. Bertahan tanpa bersyukur. Saudara-saudara, Habakuk 3 ayat 17-18 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana ya bisa bersorak-sorak ketika panen gagal itu? Pohon anggur tidak berbunga, pohon ara tidak berbunga. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Itu di dalam Kidung Jemaat, saudara-saudara, digubah. Tidak pakai ara, tapi pakai kol. Sayur kol jatuh harga. Ya, saudara-saudara. Saudara mungkin pernah nyanyi lagu itu kan? Pohon kubis jatuh harga. Ya, saudara-saudara. Itu sebenarnya diambil dari Habakuk 3 ayat 17. Tapi karena penulis lagunya latar belakangnya dari Sumatera Utara, saudara Tuhan. Tidak ada pohon ara dan tidak ada pohon anggur, nah, saudara-saudara. Maka digantilah ya, teksnya menjadi pohon kubis jatuh harga. Ya. Kalimat berikutnya apa? Pohon kubis jatuh harga. Pohon tomat kena hama. Ya, saudara-saudara ya. Kenapa enggak pohon rica? Karena bukan dibuat di Minahasa lagunya. Pohon tomat. Saudara-saudara, mengapa kita bisa bersyukur? Bukan hanya bisa bertahan, tapi kita bisa bersyukur. Kita bisa bertahan karena ada kekuatan dari Tuhan. Kita bisa bersyukur, mari kita lihat ayat 12. Karena kita telah dilayakkan kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian. Nah, saudara-saudara perhatikan itu. Kenapa kita bisa bersyukur sekalipun keadaan tidak mudah? Karena saudara-saudara mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Bapa kepada saudara. Saudara dilayakkan. Yang kedua, karena saudara dapat bagian. Dan yang ketiga, karena bagian itu tidak bisa diambil lagi dari saudara. Mengapa saya bisa bersyukur? Ketika Tuhan tidak memberikan apa yang saya inginkan. Karena saya ingat apa yang sudah Tuhan berikan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita kecewa dengan Tuhan, saudara ingat salib Kristus. Saudara-saudara, kita tidak ada alasan untuk kecewa kepada Tuhan. Tapi kenapa kita bisa kecewa? Itu karena surah setan. Setan hanya selalu mengingatkan saudara apa yang saudara minta Tuhan gak kasih. Dia tidak ingatkan saudara apa yang Tuhan kasih, padahal saudara tidak minta. Oh, setan, saudara itu memang setan, saudara Tuhan ya. Ya, itu setan banget, saudara Tuhan. Dia kalau bicara sama kita, saudara-saudara, dia hanya bicara apa yang Tuhan tidak kasih, saudara minta. Dia tidak akan ingatkan saudara apa yang Tuhan kasih, walaupun saudara tidak minta. Dia hanya akan ungkit-ungkit, mana rumahmu? Masih rumah kayak gini, sudah kerja berapa tahun, rumah kayak gini doang. Mana mobilmu? Mobil cuman begini, sudah kerja berapa tahun. Mana Tuhanmu? Saudara-saudara, dia hanya mengajak kita mengingat apa yang kita mau, Tuhan gak kasih. Tapi dia tutup satu fakta. Yesus sudah mati bagi saudara.
Yesus sudah mati bagi saudara. Pernah nggak saudara minta Yesus mati? Enggak, saudara-saudara. Tapi itu yang diberikannya kepada saudara. Ketika saudara kecewa karena Tuhan tidak berikan apa yang saudara minta, pandang salib. Di situ dia akan berkata pada saudara, saya sudah kasih ini, kamu pun tidak minta. Apa hak saudara kecewa sama Tuhan? Kalau yang paling berharga di rumahnya pun dia kasih untuk saudara. Kenapa saudara tidak? Kenapa saudara bisa merasa kecewa ketika permintaan saudara tidak dijawab oleh Tuhan? Salib. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada seorang suami itu dengar dari istrinya, wah papa saya itu ya, kalau dulu saudara-saudara kami dari kampung ke Medan kerja, ya papa saya itu sering kasih mereka makan, kasih mereka tempat tinggal, habis itu dikasih uang lagi. Ya, wah ponakan sepupu saya itu banyak dikasih uang sama papa saya. Baru kemudian saudara-saudara suaminya bilang sama istrinya itu, tapi selama saya kenal papamu, kok dia nggak pernah kasih uang sama saya ya? Lalu istrinya bilang, saudara-saudara Tuhan, dia kasih anaknya samamu. Dan suami itu adalah saya, saudara-saudara Tuhan. Dia kasih anaknya samamu. Dia nggak pernah kasih uang kepadamu, tapi dia kasih anaknya kepadamu. Saudara-saudara, kita pun mungkin bisa seperti itu ya. Kita kecewa. Tapi saudara lupa, yang Tuhan kasih itu jauh lebih besar daripada apa yang saudara tidak dapatkan dari Tuhan. Saudara-saudara pikir-pikir ya, kalau Tuhan hanya kasih kaya, bukankah orang nggak percaya juga kaya? Berarti apa istimewanya saudara? Orang nggak percaya juga dibikin kaya sama Tuhan? Lah, saudara juga kaya. Berarti nggak ada bedanya saudara dengan orang nggak percaya dong. Kalau saudara minta kesehatan, Tuhan kasih. Orang nggak percaya juga banyak sehat. Berarti nggak ada bedanya dong saudara dengan orang nggak percaya. Lalu apa yang menjadikan saudara spesial? Ada yang bikin saudara spesial. Dia kasih anaknya untuk saudara, dia nggak kasih untuk orang lain. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita ingat salib Kristus. Saudara kalau ingat, saudara akan malu kalau kecewa sama Tuhan. Karena apa yang diberikannya lebih besar daripada apa yang saudara minta. Dan kalau saudara pikir-pikir, saya ini siapa sih sampai layak mendapatkan Kristus? Enggak siapa-siapa. Saudara-saudara kalau begitu mengapa kita gagal bersyukur ya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, lupa. Bukan nggak tahu, lupa. Saudara Tuhan ya. Kalau nggak tahu nggak mungkin lupa, saudara Tuhan. Tapi kalau kita sudah tahu, kita bisa lupa. Apa yang saya jelaskan tadi, saya percaya saudara tahu. Tapi kenapa kita bisa gagal bersyukur? Lupa. Itu namanya amnesia rohani, saudara Tuhan. Ya, dan itu salah satu strateginya setan. Setan itu menggiring sampai saudara amnesia. Itulah setannya setan, saudara Tuhan ya. Dia bikin kita lupa sampai saudara lupa siapa saudara. Lupa kebaikan Tuhan. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, setan itu waktu datang ke Taman Eden, dia bikin Hawa itu pertama lupa. Bukankah semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya? Baru saudara-saudara Hawa terpancing. Boleh. Nah, saudara-saudara ya. Baru setan bikin digiring pembicaraannya. Ujungnya apa saudara-saudara? Hawa lupa semuanya. Sekarang Hawa melihat pohon itu dari sudut pandang setan, bukan dari sudut pandang Tuhan. Tadinya saudara-saudara jangan makan karena Tuhan baik, nanti kamu mati. Tapi setelah setan ngomong saudara-saudara, Tuhan licik juga ini. Loh, itu pohon yang sama, buah yang sama saudara-saudara, tapi suaranya sudah beda itu. Wah, ketika Hawa lupa dia. Dan Adam lupa, semua lupa. Ya 2 bulan lagi saudara-saudara, PA Rabu kita akan membahas mengenai strategi setan. Saudara Tuhan ya. Nah, jadi kalau saudara-saudara ingin kenal setan lebih dalam, saudara-saudara datanglah ya setiap malam. Ya pas juga malam-malam bicarain setan. Ya, strategi setan. Ya, saudara-saudara ya. Ya jadi saya nggak jelaskan lebih dalam lagi mengenai setan, saudara Tuhan. Yang kedua, karena kita merasa berhak lebih. Wah. Bukan Tuhan nggak kasih, tapi saudara bilang, gini doang. Waduh. Loh. Emang kamu merasa berhak dapat berapa? Saudara ingat ya, saudara-saudara ya, cerita Yesus mengenai pekerja di kebun anggur itu. Sudah dikasih perjanjian, kerja ya, 1 hari UMR 1 dinar.
sesuai dengan UMR, saudara kasih oleh Tuhan. Selesai kerja dikasih 1 dinar. Kok kesel? Karena dia dengar ada yang 1 jam terakhir kerja dapatnya 1 dinar juga, saudara kasih oleh Tuhan. Jadi bukan tuannya yang salah. Lah kamu yang merasa berhak dapat lebih. Sesuai dengan perjanjian 1 hari 1 dinar. Kalau saya mau kasih yang 1 jam terakhir 1 dinar, ya urusan saya. Kamu kan 1 hari 1 dinar. Ini undang-undang tenaga kerja juga membenarkan kok. Kalau yang 1 jam terakhir kerja dapat 1 dinar, ya itu kan kebaikan saya. Loh, kenapa kamu urusin kebaikan saya kepada orang lain sih? Ya karena kamu merasa berhak dapat lebih. Yang ketiga, karena kita membandingkan diri dengan orang. Ya, saudara-saudara, ini dalam doa pagi yang saya sudah singgung ya, saudara-saudara ya. Salah satu ciri orang yang dewasa rohani itu apa? Ada rasa cukup diri, contentment, saudara-saudara, rasa cukup diri. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dia tidak memakai ukuran orang untuk menilai dirinya. Jadi tidak memakai, saudara-saudara, mobil orang untuk menilai betapa besar kasih Tuhan sama dia. Dia tidak memakai rumah orang untuk menilai berapa besar Tuhan mengasihi dia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang merasa cukup, orang yang memiliki contentment, dia percaya bahwa yang Tuhan kasih itu yang terbaik untuk saat ini bagi dirinya. Ya saudara-saudara, maka saya singgung dalam doa pagi ya, saudara-saudara datang doa pagi saudara-saudara ya, nggak perlu datang sebenarnya, karena cukup klik Zoom aja kok. Ada berkatnya banyak saudara-saudara ya. Saya waktu doa pagi saya bilang, contentment itu saudara-saudara, pertama, melawan keserakahan. Yang kedua saudara-saudara, melawan sungut-sungut. Dan yang ketiga saudara-saudara Tuhan, contentment itu melawan sungut-sungut, melawan keserakahan. Saya singgung ada 2 saudara-saudara. Saudara-saudara, sungut-sungut itu berarti apa? Berkelahi dengan pemeliharaan Tuhan. Serakah itu apa? Tidak puas dengan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa orang serakah? Dia nggak puas dengan pemeliharaan Tuhan. Kenapa orang sungut-sungut? Dia komplain dengan pemeliharaan Tuhan. Tapi orang yang dewasa secara rohani, dia tidak sungut-sungut. Kenapa? Cukup. Kalau Tuhan kasih segini, berarti memang cukupnya segini. Ngapain saya marah-marah? Kenapa saya nggak serakah? Ya, karena yang saya butuhkan segini doang. Kenapa Tuhan kasih segini? Karena memang saya butuh segini aja kok. Itu namanya contentment. Jadi saudara-saudara, orang dapat mobil baru. Ya, mungkin Tuhan merasa dia butuh mobil baru. Kenapa saya nggak dapat mobil baru? Mungkin Tuhan, ya bukan mungkin, pasti Tuhan tahu saya nggak butuh mobil baru. Kenapa saya sedikit? Ya, karena memang untuk saya cukupnya segini. Untuk dia mungkin kurang, tapi untuk saya segini. Ngapain saya komplain? Ya, kenapa dapat banyak? Ya memang karena dia butuhnya sebanyak itu, ya sudahlah. Saudara-saudara, saudara tahu kan istilah proporsionalitas? Proporsionalitas, saudara-saudara. Itu salah satu bagian dalam seni ya, saudara-saudara ya, keindahan. Salah satu syarat dari keindahan itu proportion. Maka saudara nggak semua orang jadi seniman bisa, nggak semua bisa jadi seniman. Kenapa saudara-saudara? Orang bilang kan Pak, keindahan itu ada di mata yang melihat. Enggak. Saudara-saudara, memang betul, mata kita bisa melihat keindahan. Tapi, saudara-saudara, keindahan juga ada syaratnya. Ya, saudara-saudara, salah satu apa? Proporsi, saudara-saudara, itu tidak berarti nggak sama, tapi proporsional. Misal, saudara-saudara ya, tinggi dengan berat kita harus proporsional. Ya, saudara-saudara, makanya orang bilang, ih bagus ya badannya. Artinya apa? Tinggi dan beratnya proporsional. Saudara-saudara, nggak ada gunanya dia punya berat sekian, tapi tingginya tidak proporsional, saudara-saudara. Nah, saudara tahu kan kenapa badut lucu? Karena nggak proporsional. Itulah kenapa badut lucu. Ya, saudara-saudara, di mana lucunya badut? Di dalam tidak proporsionalnya dia. Hidungnya, saudara Tuhan. Ayo, saudara bayangkan kalau hidung orang normal kayak gitu. Saudara-saudara, maka saudara-saudara hati-hati dengan operasi plastik. Saudara pulang-pulang jadi badut bisa, saudara Tuhan. Kenapa? Enggak proporsional pulangnya. Ya, saudara-saudara, itu ada teman kita pergi ke Korea, baru kita kasih pesan. Pastikan pulang wajahmu sama ya. Kenapa? Nanti kamu nggak bisa keluar dari bandara, saya bilang. Kenapa? Waktu pergi paspormu kayak gini, waktu pulang beda. Ya, jadi operasinya jangan kelebihan juga, saya bilang. Saudara-saudara, ada orang pengen mancung. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hidung mancung itu memang di dalam bangsa tertentu. Badannya memang cocok. Saudara pakai mancung di badan saudara yang enggak orang itu bahaya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang ada kayak Pinocchio besoknya.
proporsional. Kenapa Tuhan tidak bikin hidung saya mancung? Ya, simple. Saya orang Indonesia. Kalau mau bikin mancung, saudara, itu yang di-upgrade bukan cuma hidung, semua di-upgrade nanti jadinya. Tapi banyak orang, saudara-saudara, cuma mancungnya saya di-upgrade, yang lain nggak di-upgrade. Wah, saudara-saudara, pulang-pulang kayak woodpecker. Burung pematuk, saudara Tuhan. Orang bilang, Pak, itu hidung atau paruh, Pak? Kenapa tidak proporsional? Nah, saudara-saudara, ini yang kita pelajari. Kenapa Tuhan tidak kasih sebesar itu kepada saudara? Karena saudara akan jadi badut. Saudara akan jadi badut. Kalau Tuhan kasih sebesar yang saudara minta, nggak proporsional untuk saudara. Nanti saudara jadi badut. Ya. Bukannya mengagumkan, malah lucu, saudara-saudara Tuhan. Lah, untuk apa? Saudara-saudara perhatikan ya, kenapa badut itu tidak pernah binaragawan, saudara-saudara Tuhan. Nah, binaragawan memang proporsional, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, binaragawan itu bukan jangan pikir cuma ototnya saja. Saudara-saudara yang saudara Tuhan, kalau cuma ototnya, saudara-saudara, tapi tingginya dan sebagainya tidak proporsional, agak serem. Saudara-saudara, di mana-mana pepaya. Orang bilang, ini apa gitu ya? Ya, gumpalan-gumpalan daging di mana-mana, saudara-saudara Tuhan kan gitu ya. Itu apa? Proporsional. Makanya binaragawan pun dibilang ya, Pak, kalau sudah sampai tertentu ya, berhenti makan telur, berhenti. Kenapa? Tidak proporsional lagi nanti. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita cari? Mau jadi badut. Ya, Tuhan tambah terus uang kepadaku. Waduh, saudara-saudara, ujungnya apa? Jadi badut. Ya, jadi badut. Kenapa, saudara-saudara? Karena saudara akhirnya sibuk melerai anak saudara yang membunuh-bunuhan, saudara-saudara Tuhan. Lah, ini gara-gara uang banyak, anak enggak siap. Akhirnya apa? Dengan uang banyak itu, bunuh-bunuhan satu dengan yang lain, ansam-ansaman. Lah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Tetangga saudara bilang, lucu ya keluarga ini. Lucu keluarga ini. Ya, anak-anaknya mau tikam-tikaman satu dengan yang lain. Lah, itu. Karena uang yang terlalu banyak. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kiranya kita menjadi orang yang bisa bertahan dan bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami bisa bertahan dan bersyukur di dalam dunia ini. Karena ada kekuatan yang lebih besar daripada yang kami bayangkan. Kekuatan itu ada pada Tuhan. Dan kalau kami meminta, Tuhan akan berikan. Kami berdoa supaya kami tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Tapi kami bukan hanya orang yang bertahan dengan tekun dan sabar. Tapi kami menjadi orang yang bersyukur sekalipun keadaan belum seperti yang kami harapkan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita